Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Rosada Hafidhu Fisabilillah, mahasiswa program RPL Studi Sarjana Keperawatan Universitas Bhamada Slawi tahun 2025. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang analisa jurnal yang saya dapatkan. Adapun judul artikel yang saya dapatkan yaitu Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Kejadian Diare pada Balita di UPT Puskesmas Jajawai, Kelurahan Antapani Kidul, Kota Bandung. Jumlah variabelnya ada dua. Yang pertama variabel independen, yaitu pengetahuan ibu tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Dua variabel dependen, yaitu kejadian diare pada balita. Adapun gap penelitiannya, satu tentang kesenjangan data. Adanya kasus diare yang cukup tinggi di lokasi penelitian, yaitu di UPT Puskesmas Jajawai, Kelurahan Antapani Kidul, Kota Bandung, disebutkan prevalensi kejadian diare yang ditangani adalah 15,76%, yaitu 68 kasus di awal data tahun 2021 dan terdapat 67 kasus di tahun 2022 dan 24 kasus di tahun 2023. 2. Tentang kesenjangan konseptual, adanya teori bahwa pengetahuan tentang PHBS merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kejadian diare. Peneliti ingin membuktikan hubungan antara faktor pengetahuan ini dengan tingginya kasus diare yang terjadi di wilayah tersebut. Desain penelitiannya, jenis penelitiannya adalah kuantitatif dengan riset cross-seksional. Alat penelitiannya, satu kuesioner untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu tentang PHBS. Dua, data sekunder atau wawancara untuk mendapatkan data kejadian diare pada balita. Adapun sampelnya, yaitu 91 ibu yang mempunyai balita di UPT Puskesmas Jajawai, Kelurahan Antapani Kidul, Kota Bandung. Nah, adapun kriteria inklusi yaitu ibu dengan balita usia 1-4 tahun bisa membaca atau menulis dan bersedia menjadi responden. Adapun kriteria eksklusi yaitu ibu dengan balita yang memiliki penyakit selain diare. Besar sampelnya sebanyak 74 responden dengan teknik incidental sampling. Adapun skala ukur yang saya temukan hanya ada skala kategorik. 1. Skala ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan ibu tentang PHBS yaitu skala ordinal. Setelah scoring dikategorikan menjadi kategori seperti baik, cukup, atau kurang. 2. Kejadian diare pada balita, yaitu skala nominal, dikategorikan menjadi diare dan tidak diare. Lalu pembahasan tentang statistik univariate, analisis yang digunakan yaitu distribusi frekuensi dan persentasi. Hasil yang ditemukan, satu, karakteristik responden, terdapat umur, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Contohnya, karakteristik responden berdasarkan umur didapatkan bahwa sebanyak 60 orang ibu berumur 20-30 tahun. 2. Kejadian diare, kurang dari setengahnya 27% balita mengalami diare. 3. Pengetahuan ibu, kurang dari setengahnya 24,3% ibu balita pengetahuannya kurang tentang PHBS. Tentang statistik bivariate, analisis yang digunakan adalah uji chi-square. Hasil yang ditemukan, terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang PHBS dengan kejadian diare pada balita. Nilai signifikansi p-value sama dengan 0,000 karena
P kurang dari 0,05, maka hubungan tersebut signifikan secara statistik. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan hasil penelitian di lapangan, bahwa asumsi adanya hubungan pengetahuan ibu tentang perilaku hidup bersih dan sehat dengan kejadian diare pada balita di UPT Puskesmas Jajawai Kelurahan Antapani Kidul Kota Bandung terbukti secara hipotesis. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik pengetahuan ibu balita, maka resiko diare semakin berkurang. Oleh karena itu, upaya petugas kesehatan dalam penanggulangan penyakit diare adalah dengan edukasi pada ibu balita tentang pencegahan diare, dapat melalui pendidikan kesehatan, menambah sarana informasi tentang pencegahan diare, dan melakukan konseling tentang penyakit diare. Sekian analisa jurnal yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.